Perkenalkan, kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan materi yang berjudul Geopolitik Indonesia dalam Wujud Wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo, yaitu wilayah atau bumi, dan politik yaitu kebijakan atau kekuasaan. Geopolitik adalah salah satu cara negara memandang letak geografisnya untuk menentukan kebijakan nasional. Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini menjadikan Indonesia penting dalam perdagangan, pertahanan, dan hubungan internasional. Selanjutnya yaitu pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara menekankan persatuan wilayah dan bangsa Indonesia. Seluruh daratan, lautan, dan udara Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya ada latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing selama ratusan tahun. Penjajahan membuat rakyat Indonesia sadar pentingnya persatuan bangsa. Setelah merdeka, Indonesia harus menjaga wilayahnya yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Yang kedua ada latar belakang geografis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 17 pulau, perbedaan budaya, bahasa, dan adat dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Yang ketiga, ada latar belakang sosial budaya. Indonesia memiliki keberagam suku, agama, ras, dan budaya. Wawasan Nusantara hadir untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman tersebut. Selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Ada dua poin penting, yaitu adalah tujuan nasional dan tujuan khusus. Tujuan nasional memiliki 4 poin, yaitu adalah melindungi seluruh bangsa nasional. Kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ada 4 poin, yaitu adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga kesatuan bangsa Indonesia, mengurangi konflik antar suku dan antar budaya, serta menumbuhkan sikap saling menghargai. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara memiliki 5 poin, yaitu adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan dasar dan pengambilan kebijakan pemerintah, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, membantu dan menciptakan stabilisasi nasional. Lalu yang terakhir itu adalah menjadi paduan dalam berbangun bangsa Indonesia nasional. Geopolitik Indonesia dalam wawasan Nusantara. Indonesia memandang wilayahnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. 2. Semua daerah memiliki kedudukan yang sama dalam pembangunan. Laut bukan pemisah antar pulau, tetapi penghubung persatuan bangsa. Geopolitik Indonesia mengutamakan kerjasama, perdamaian, dan persatuan nasional. Aspek wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan negara. Pancasila menjadi ideologi bangsa, UUD 1945 menjadi dasar hukum negara. 2. Kesatuan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus merata di seluruh daerah. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya. Keberagaman budaya merupakan kebudayaan bangsa. Semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, ada kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap satu daerah dianggap ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. TNI dan rakyat bekerja sama menjaga keamanan rakyat. Selanjutnya ada dinamika geopolitik Indonesia, yaitu ada 2. Yang pertama, tantangan internal, serta yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan internal yaitu konflik antar suku dan agama, ketimbangan pembangunan antar wilayah, penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, serta rendahnya rasa nasionalisme pada setiap masyarakat. Kemudian yang tantangan eksternal yaitu pengaruh budaya asing, persaingan ekonomi global, sengketa wilayah perbatasan, serta ancaman keamanan siber dan terorisme. Selanjutnya ada peran dari generasi muda, yaitu menjaga persatuan dan toleransi, menggunakan media sosial secara bijak, mempelajari budaya Indonesia,
menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri, serta ikut menjaga nama baik Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh pada penerapan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada menghargai perbedaan suku dan agama, yang kedua menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, yang ketiga mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan yang keempat menjaga lingkungan dan wilayah Indonesia, dan kelima mendukung pemerataan pembangunan nasional. Kesimpulannya adalah geopolitik Indonesia diwujudkan melalui wawasan Nusantara sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan menjadi penyebab perpecahan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dan menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.